Malam itu, di taman belakang rumah keluarga kami di pinggiran Jakarta, tanganku bersentuhan dengan tangan Ajar saat kami mengambil gelas jus yang sama dari meja. Aku, Adi, merasakan getaran aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kakakku Sinta sedang tertawa riang di dalam rumah bersama para tamu yang datang untuk merayakan lamaran mereka. Ajar, pria 32 tahun yang gagah dan sukses sebagai pengusaha, seharusnya menjadi kakak ipar yang sempurna bagiku. Tapi saat mata kami bertemu, dunia seolah berhenti. Ma, katanya pelan dengan senyum yang membuat hatiku berdegup kencang. Aku mundur cepat, tapi rasa itu sudah tertanam. Bagaimana mungkin aku, seorang pria yang selama ini berusaha menekan perasaanku yang berbeda, tiba-tiba merasa seperti ini terhadap tunangan kakakku sendiri. Aku ingat betul bagaimana keluarga kami selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Ayah dan ibu adalah orang tua yang taat agama di masyarakat Indonesia ini. Mereka mengharapkan aku menikah dengan gadis baik-baik, melanjutkan garis keturunan. Sementara Sinta, kakakku yang cantik dan pintar, akhirnya bertunangan dengan Ajar setelah 2 tahun berpacaran. Semua orang bahagia. Tapi aku selalu merasa ada yang kurang. Sejak kecil, aku lebih suka bermain dengan teman laki-laki, merasa nyaman di dekat mereka. Tapi aku menekannya, berpura-pura normal. Di kantor, aku sering mendengar lelucon tentang orang-orang seperti aku, dan aku hanya tersenyum kaku. Malam ini, semua itu runtuh hanya karena satu sentuhan. Kami mulai berbincang di taman. Ajar bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana dia merasa tertekan dengan harapan keluarga besar. Aku mendengarkan dan entah bagaimana kata-katanya menyentuh bagian diriku yang selama ini tersembunyi. Kadang aku merasa hidup ini seperti sandiwara, katanya tiba-tiba. Aku terkejut. Apakah dia juga? Tidak, aku menggelengkan kepala. Ini hanya imajinasi. Tapi saat pesta berakhir dan tamu pulang, Ajar memintaku mengantarkannya ke mobil. Di sana, di bawah pohon mangga yang gelap, dia berhenti. Adi, ada sesuatu yang ingin kukatakan, bisiknya. Hatiku berdegup. Lalu, tanpa kata lagi, bibirnya menyentuh bibirku. Dunia berputar. Aku tidak menolak. Satu ciuman singkat itu membuat segalanya berubah. Aku tahu kami tidak bisa kembali lagi. Keesokan paginya aku bangun dengan kepala penuh kabut. Sinar matahari menyusup melalui jendela kamar kecilku. Aku mendengar suara Sinta di dapur, sedang bernyanyi sambil membuat sarapan. Bagaimana aku bisa menghadapinya hari ini? Ajar sudah pergi sejak subuh, tapi pesan singkat di ponselku membuat jantungku berdegup lagi. Kita harus bicara, Adi. Jangan bilang siapa-siapa. Aku menghapus pesan itu cepat-cepat. Di meja makan, ayah membaca koran seperti biasa, ibu menyajikan nasi goreng. Sinta tersenyum padaku, Adi, kamu kelihatan pucat. Semalam kebanyakan minum jus ya. Aku tertawa garing. Ya, mungkin. Ajar hebat ya, Kak. Sinta mengangguk bangga, dia pria terbaik yang pernah aku temui. Kata-kata itu seperti pisau di dada. Sepanjang hari, aku mencoba bekerja di kantor kecilku sebagai desainer grafis. Tapi pikiranku melayang ke taman itu. Apa yang terjadi pada diriku? Di Indonesia, orang seperti aku harus hidup dalam diam. Tetangga akan bergosip, keluarga akan malu. Teman kuliah dulu ada yang diusir dari rumah karena hal serupa. Aku takut. Tapi rasa hangat dari ciuman itu tak mau hilang.
Sore harinya, saat Sinta pergi ke salon, Ajar menelepon. Kita ketemu di kai dekat stasiun, katanya. Aku pergi meski hati berontak. Di kai yang ramai, kami duduk di pojok. Ajar menatapku lama. Adi, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Sejak pertama ketemu kamu di rumah Sinta, ada yang berbeda. Aku sudah bertunangan tapi... Aku memotong, ini salah, Ajar. Sinta adalah kakakku. Dia mencintaimu. Ajar menghela napas. Aku tahu. Tapi aku tak bisa bohong pada diri sendiri lagi. Kami bicara berjam-jam tentang mimpi, ketakutan, dan tekanan menjadi pria di masyarakat Indonesia. Malam itu aku pulang dengan hati yang lebih berat. Aku mencintai kakakku, tapi aku juga mulai mencintai Ajar. Bagaimana aku memilih? Beberapa hari berlalu, dan aku berusaha menghindari Ajar sebisa mungkin. Setiap kali dia datang ke rumah untuk bertemu Sinta, aku pura-pura sibuk di kamar atau pergi ke warung kopi dekat rumah. Tapi mata kami selalu bertemu, dan senyum kecilnya membuatku lemah. Sinta mulai curiga. Adi, kamu aneh akhir-akhir ini. Ada masalah di kantor? Tanyanya suatu sore saat kami duduk di teras. Aku menggeleng, tidak, Kak. Hanya capek saja. Di dalam hati aku merasa seperti pengkhianat terburuk. Keluarga kami adalah pondasi hidupku. Ayah yang pensiun sebagai guru, ibu yang selalu memasak makanan kesukaan kami, dan Sinta yang selalu melindungiku sejak kecil. Bagaimana bisa aku merusak semua itu? Ajar mengirim pesan lagi malam itu. Besok aku ada meeting di Bandung. Ikutlah, kita bisa bicara lebih tenang. Aku ragu, tapi akhirnya setuju. Kami naik kereta pagi-pagi, duduk bersebelahan tanpa banyak bicara. Di Bandung, udara dingin menyegarkan. Kami berjalan di taman bunga, jauh dari mata orang Jakarta. Ajar bercerita tentang masa kecilnya di desa Jawa Tengah, bagaimana dia selalu merasa berbeda tapi dipaksa mengikuti norma. Aku juga cerita tentang ketakutanku akan masa depan. Di sana, untuk pertama kalinya, kami memegang tangan tanpa takut dilihat. Bukan ciuman, hanya sentuhan yang membuatku merasa hidup. Kembali ke Jakarta, rasa bersalah semakin besar. Saat makan malam keluarga, Sinta mengumumkan tanggal pernikahan. 2 bulan lagi. Ayah mengangkat gelas, selamat untuk kalian berdua. Aku tersenyum paksa, tapi air mata hampir jatuh. Malam itu Ajar menelepon. Adi, aku tak bisa melanjutkan ini dengan Sinta. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Aku menangis diam-diam, tekanan masyarakat di Indonesia begitu kuat. Berita di televisi selalu tentang stigma terhadap orang seperti kami. Aku takut kehilangan segalanya. Tapi semakin hari, perasaan kami semakin dalam. Kami bertemu diam-diam di kai kecil, berbagi cerita, dan perlahan mulai memahami bahwa ini bukan sekadar nafsu. Ini cinta yang sesungguhnya. Tapi setiap kali pulang, aku melihat foto Sinta dan Ajar di dinding rumah, dan hatiku hancur. Perjalanan kami ke Bandung membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Ajar mulai sering ke rumah dengan alasan membantu persiapan pernikahan, tapi sebenarnya untuk bertemu aku. Kami bertukar pandang di meja makan, dan sekali waktu, saat Sinta dan ibu pergi ke pasar, kami bicara di dapur. Adi, aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku mencintaimu, katanya pelan. Kata-kata itu seperti angin segar di tengah badai. Aku membalas, aku juga, Ajar. Tapi ini akan menghancurkan Sinta. Kami tahu risikonya.
Di kantor, temanku Riko mulai curiga. Kamu sering melamun, Adi. Ada cewek ya? Aku tertawa, tapi dalam hati aku takut kalau rahasia terbongkar. Masyarakat Indonesia belum siap. Banyak teman yang kehilangan pekerjaan karena hal ini. Suatu hari, saat hujan deras, Ajar datang dan kami duduk di teras belakang. Kami bicara tentang mimpi masa depan, tentang hidup bebas di kota lain. Tapi saat Sinta pulang lebih awal, dia melihat kami terlalu dekat. Ada apa ini? Tanyanya dengan nada curiga. Kami berbohong, hanya ngobrol bisnis. Tapi ketegangan mulai terasa. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku egois? Sinta selalu ada untukku, membantuku kuliah, mendukung mimpi desainku. Sekarang aku merebut kebahagiaannya. Di malam yang sepi, aku menangis sendirian. Krisis identitas ini membuatku tak tidur. Aku mencari tahu di internet tentang komunitas gay di Indonesia, tapi banyak cerita sedih tentang penolakan keluarga. Ajar juga berjuang. Dia bilang aku tak mau bohong lagi pada Sinta. Tapi kami sepakat tunggu dulu. Perasaan kami semakin kuat, tapi konflik semakin dalam. Suatu sore, kami bertemu di taman lagi, tempat semuanya mulai. Kami saling memeluk sebentar, dan itu cukup untuk memberi kekuatan. Tapi aku tahu badai besar akan datang. Ketegangan mencapai puncak saat Sinta menemukan pesan di ponsel Ajar. Malam itu, rumah kami penuh teriakan. Adi, bagaimana bisa kamu? Jerit Sinta sambil menangis. Ayah dan ibu berdiri kaku, wajah mereka pucat. Ajar mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya tak cukup. Aku berdiri di sudut ruangan, tubuh gemetar. Ini salahku, Sinta. Aku yang salah. Keluarga besar mulai tahu, gosip menyebar di lingkungan. Tetangga menatap aneh saat aku keluar rumah. Di Indonesia, nama baik keluarga adalah segalanya. Ayah bilang, kamu sudah menghancurkan kami, Adi. Ibu menangis diam-diam. Ajar memutuskan untuk mundur dari pertunangan, tapi Sinta menolak. Ini mimpi buruk. Aku merasa seperti pengkhianat terbesar. Malam-malam aku tak bisa tidur, memikirkan bagaimana satu ciuman mengubah segalanya. Teman kantor mulai menjauh, dan bos memberi peringatan halus. Tekanan sosial begitu berat. Ajar datang diam-diam, kami harus kuat, Adi. Tapi aku ragu. Konfrontasi dengan Sinta berlangsung berhari-hari. Dia bertanya, sejak kapan? Mengapa kamu tidak bilang padaku? Aku tak punya jawaban. Pengorbanan mulai terasa. Aku memutuskan untuk menjauh dari Ajar demi keluarga. Tapi hati tak bisa dibohongi. Krisis ini membuatku tumbuh, memahami siapa diriku sebenarnya. Di tengah badai, aku mulai mencari dukungan dari komunitas online yang aman. Tapi di dunia nyata, semuanya hancur. Ajar juga menderita, keluarganya menekan untuk menikah. Kami bertemu sekali lagi di tempat rahasia, dan air mata mengalir. Ini ujian terberat. Setelah konfrontasi besar, Ajar resmi membatalkan pertunangan. Sinta pindah sementara ke rumah tante di Bogor, tak mau bicara denganku. Ayah sakit karena stres, dan ibu tak lagi tersenyum padaku. Aku merasa sendirian di rumah besar itu. Ajar pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan, dan kami jarang bertemu untuk menghindari gosip. Aku mulai refleksi diri, pergi ke masjid lebih sering, mencoba mencari jawaban. Tapi cinta ini tak hilang. Suatu hari, aku pergi ke Bali sendirian untuk berpikir.
Di pantai Kuta, angin laut membuatku tenang. Aku menyadari bahwa hidupku selama ini adalah topeng. Di Indonesia, menjadi gay berarti perjuangan tanpa akhir. Ajar menyusul tanpa pemberitahuan. Kami bertemu di pantai saat matahari terbenam. Adi, aku tak bisa hidup tanpa kamu, katanya. Kami memeluk lama, tanpa kata. Tapi aku bilang kita harus pikirkan keluarga. Pengorbanan ini berat. Kembali ke Jakarta, situasi mulai membaik sedikit. Sinta menelepon, aku masih marah, tapi aku ingin kamu bahagia. Itu langkah kecil. Aku dan Ajar memutuskan untuk menjauh sementara, memberi waktu pada semua pihak. Aku fokus pada pekerjaan, promosi di kantor, dan mulai terbuka sedikit pada teman dekat. Pertumbuhan ini membuatku lebih kuat. Ajar juga berubah, lebih jujur pada dirinya. Tapi rindu tetap ada. Malam-malam kami chat panjang, berbagi harapan untuk masa depan yang lebih baik di Indonesia yang perlahan berubah. Setahun kemudian, aku dan Ajar bertemu lagi di Bali, tempat di mana kami dulu berpelukan pertama kali setelah badai. Pantai yang sama, senja yang indah. Keluarga mulai menerima secara perlahan. Sinta sudah menikah dengan orang lain dan dia mengirim pesan, aku bahagia sekarang, Adi. Jangan sia-siakan milikmu. Ayah dan ibu meski masih sulit, mulai bicara normal lagi. Di masyarakat Indonesia, perubahan datang lambat, tapi aku dan Ajar memilih untuk hidup jujur. Kami membuka usaha kecil bersama, dan hidup kami penuh makna. Perjalanan emosional ini mengajarkanku bahwa cinta sejati datang dengan ujian. Aku tumbuh dari pemuda ketakutan menjadi pria yang menerima dirinya. Ajar juga lebih dewasa dan bertanggung jawab. Kami tak lagi sembunyi meski tetap hati-hati. Di taman yang sama di Jakarta, kami duduk dan tersenyum mengingat awal mula. Hidup tak mudah, tapi kami tak menyesal. Satu momen itu memang mengubah segalanya, tapi ke arah yang lebih baik. Apakah benar bahwa cinta sesama jenis selalu harus dikorbankan demi norma keluarga dan masyarakat, atau justru keberanian untuk bahagia adalah pilihan yang tepat? Benar atau salah?